Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar semua anak-anakku sekalian? Mari sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelumnya ya Bapak sudah pernah menjelaskan kepada kalian tentang apa itu KPK dan juga FPB. Nah, maka untuk itu pertemuan kita kali ini kita akan membahas soal cerita mengenai faktor persekutuan terbesar dan juga kelipatan persekutuan terkecil. Maka saksikan video penjelasan dari Bapak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak. Kali ini kita akan membahas mengenai soal cerita dari KPK dan juga FPB ya. Jadi pada persoalan soal cerita ini nantinya kalian akan dapat menyelesaikan masalah ya yang berhubungan dengan KPK dan FPB dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebagai contoh soal yang pertama, bagaimana cara menyelesaikan masalah KPK ya, yaitu lampu A menyala setiap 6 menit sekali dan lampu B menyala setiap 8 menit sekali. Pada menit keberapakah lampu A dan lampu B akan menyala bersama-sama? Nah, dalam penyelesaiannya kali ini ya, kalian bisa menggunakan kelipatan 6 dan juga kelipatan 8. Gimana kelipatan 6 didapat dari 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Atau kelipatan 8 yang menggunakan 8, 16, 24, 32, 40 dan juga seterusnya. Jika dilihat di sini ya, pada kelipatannya didapatlah yang sama, yaitu sebesar 24. Artinya pada menit ke-24 ya didapat KPK-nya, yaitu menit ke-24 lampu A dan juga lampu B akan menyala bersama-sama. Contoh yang kedua bagaimana ya? Nah, contoh yang kedua bisa kita lihat di sini, yaitu hari ini Tina dan Ari latihan menyanyi bersama-sama. Tina latihannya itu adalah 4 hari sekali, sedangkan Ari latihan menyanyinya 3 hari sekali. Pada hari keberapakah Tina dan Ari latihan menyanyi bersama-sama? Nah, pada masalah ini berarti sama ya, KPK-nya harus kita cari terlebih dahulu. Kalian juga boleh menggunakan pohon faktor ketika kalian sudah memahami apa yang Bapak ajarkan sebelumnya, yaitu menggunakan pohon faktor. Diambil ya dari nilai perkalian hasil semuanya ya. Nah, di sini Bapak kasih contoh yang simpel ya untuk pembahasannya untuk KPK, yaitu kalian cukup mencari kelipatannya saja agar kalian mudah nantinya dalam mencarinya. Nah, yang pertama yaitu kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 3 yang dimiliki oleh Tina ya, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Nah, ternyata ya jika kita lihat di sini ya didapatlah KPK-nya 12. Lalu Tina dan Ari latihan bersamanya itu pada hari keberapa? Berarti pada hari ke-12 ya. Nah, ingat lagi ya bahwa KPK dari 4 dan 3 adalah 12, sehingga Ari dan Tina latihannya pada hari ke-12. Kita lanjutkan yaitu menyelesaikan masalah FPB. Nah, dalam rangka merayakan hari ulang tahun ya, Emma membagikan 75 buku tulis dan 50 pensil kepada anak yatim piatu. Setiap buku tulis ya dan juga pensil akan dibagikan kepada anak-anak dengan jumlah yang sama banyaknya. Nah, maka pada permasalahan kali ini, jika ditanyakan berapa anak yatim piatu yang menerima buku tulis,
dan pensil. Lalu yang kedua, berapa buku tulis dan pensil untuk masing-masing anak yatim tersebut. Nah, pada permasalahan ini ya, dengan menggunakan pohon faktor pun kalian sudah bisa mengerjakannya ya. Jadi pada permasalahan ini Bapak akan membantu untuk menyelesaikannya dengan cara yang sederhana tanpa menggunakan pohon faktor ya. Kalian sudah pasti Bapak singkat ya di sini, yaitu menggunakan faktorisasinya langsung. Nah, untuk mengetahui berapa banyak anak yatim yang mendapatkan buku tulis dan juga pensil, maka kita harus mencarikan FVB terlebih dahulu ya, dari 75 dan 50. Nah, kita tahu faktorisasi dari 75 yaitu ya, jika menggunakan pohon faktor ya, ada 3 kali 5 kali 5, dan faktorisasi 50 adalah 2 kali 5 kali 5, sehingga ya faktorisasi primanya masing-masing sudah didapatlah yang sama ya. Ingat, FVB itu yang sama, didapatlah 5 kali 5 sama dengan 25 ya. FVB nya dapat 25, sehingga ya anak yatim yang dapat diberikan bukunya yaitu sebanyak 25 anak ya. Dengan catatan apa? Yang kedua adalah pertanyaan yang B, banyaknya buku tulis yang didapat oleh setiap anak yaitu sebanyak 3 buku, dan juga untuk pensil setiap anak mendapatkan 2 buku. Dari mana? Hasil dari 75 dibagi 25 dan 50 dibagi 25. Dapatlah masing-masing 3 buku tulis dan juga 2 pensil. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu contoh yang kedua untuk penyelesaian KPK-nya ya. Di sini ada permasalahan ketua kelas akan membentuk beberapa kelompok. Kelompok itu dibentuk dari 18 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan. Jumlah siswa laki-laki dan perempuan itu merata dalam setiap kelompoknya. Ketua kelas ingin membentuk kelompok sebanyak-banyaknya. Nah, berapa kelompok terbanyak yang dapat dibentuk oleh ketua kelas itu? Dan masing-masing jumlah setiap kelompoknya. Nah, maka ya dengan menggunakan contoh persoalannya tadi di soal pertama ya, kita dapat menyelesaikannya juga dengan menggunakan cara FVB. Kita cari terlebih dahulu FVB dari 18 dan juga 24. Nah, didapatlah faktorisasi prima dari 18 yaitu 2 kali 3 kali 3. Ya, sebelumnya Bapak sudah pernah mengajarkan kepada kalian ya, menggunakan pohon faktor didapat 2 kali 3 kali 3. Lalu faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, di sini kita bisa lihat ya, didapatlah berapa. Nah, ternyata didapatlah 2 yang sama ya. Di sini 2 yang sama dan juga 3 yang sama, hanya ada satu bagian ya. Nah, sehingga ya FVB-nya kita bisa tentukan yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. FVB dari 18 dan 24 adalah 6, sehingga kelompok terbanyak yang dapat dibentuk adalah sebanyak 6 kelompok. Lalu bagaimana isi dari kelompoknya? Masing-masing isi kelompoknya ya, kita tahu ada laki-laki yaitu terdiri dari 3 siswa. 18 dibagi 6 sama dengan 3, dan juga perempuannya adalah 24 dibagi 6 sama dengan 4 siswa, sehingga total dalam satu kelompok itu terdiri dari 7 orang siswa, yaitu campuran dari laki-laki dan juga perempuan ya. Nah, itu penyelesaian yang dapat kita bahas hari ini. Semoga apa-apa yang sudah Bapak sampaikan tadi kalian dapat mengerti semuanya. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya kalian sudah melihat semua video penjelasan Bapak tentang soal cerita yang menceritakan tentang KPK dan juga FVB. Semoga apa-apa yang tadi Bapak jelaskan kalian dapat menerima ya, dapat mengerti dengan baik. Jadi ketika ada soal-soal yang Bapak berikan tentang soal cerita, kalian dapat menyelesaikannya dengan baik pula. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan juga doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.